sosok itu tidak lagi tampak hancur. Perlahan-lahan, kulitnya yang terkelupas mulai kembali menyatu. Rambutnya disanggul, dan wajahnya mulai berubah menyerupai wajah Dewi. Selamat malam rekan Dao, selamat datang di channel Mimpi Horor. Terima kasih sudah klik video ini rekan Dao. Di malam ini kita akan membawakan sebuah cerita yang gue yakin bikin kalian gak bisa tidur nyenyak. Ketika kita memutuskan untuk merantau ke sebuah kota, kepulangan ke rumah adalah impian terbesar kita kan, rekan Dao. Tapi bagaimana ceritanya jika panggilan pulang ke rumah karena kabar duka meninggalnya sosok ibu? Bukan hanya itu rekan Dao, bagaimana jadinya jika kita malah bertemu hal mistis yang selama ini tertutup dari pengetahuan kita? Bahkan sampai meregang nyawa. Penasaran kalian sama cerita lengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama mari kita mimpi horor bersama Kisah ini dialami oleh seorang wanita bernama Dewi. Kejadiannya bermula sekitar 3 bulan yang lalu, tepat saat langit Jakarta sedang abu-abu karena polusi yang menyesakkan. Dewi terpaksa pulang karena mendapatkan kabar bahwa ibunya telah tiada. Alasan kepulangannya ke kampung halaman sebenarnya sederhana, namun terasa sangat berat. Sebagai anak tunggal, dialah satu-satunya yang bertanggung jawab atas rumah tua peninggalan keluarganya yang terletak jauh di pinggiran desa. Rumah itu bukan sekadar rumah kayu biasa. Bangunannya besar, campuran antara arsitektur kolonial dan tradisional Jawa yang sudah kusam, berdiri angkuh tepat di ujung desa dan berbatasan langsung dengan hutan jati yang rimbun. Pohon-pohon jati di sana tumbuh rapat, dahan-dahannya yang kering seringkali terlihat seperti jari jemari manusia yang sedang menjuntai langit. Sudah hampir 10 tahun Dewi merantau, dan selama itu pula ia hampir melupakan aura mencekam dari rumah masa kecilnya. Namun, ada satu memori yang tidak pernah bisa ia hapus dari ingatannya. Sebuah kamar di lantai 2 yang terletak di ujung lorong yang gelap. Seumur hidupnya, Dewi tidak pernah melihat bagian dalam kamar itu. Pintu kayunya selalu digembok dengan rantai besi besar yang sudah berkarat. Semasa hidup, ibunya selalu memberikan peringatan yang sama setiap kali Dewi kecil secara tidak sengaja mendekati lorong itu. Dewi, apapun yang terjadi, jangan pernah sentuh gembok itu. Jangan pernah coba-coba membuka pintu itu. Biarkan apa yang ada di dalam tetap di dalam. Jika kau membukanya, kau bukan hanya membuka pintu, tapi kau mengundang bencana yang tidak akan pernah bisa kau hentikan. Kalimat itu selalu diucapkan ibunya dengan tatapan mata yang kosong, seolah-olah ia sedang ketakutan pada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Dewi rekan Dao. Malam pertama Dewi di rumah itu terasa sangat panjang. Listrik di rumah tua itu seringkali berkedip, membuat bayangan benda-benda di ruang tamu tampak seperti makhluk yang bergerak. Suasana sangat sunyi, sebuah kesunyian yang menyakitkan telinga. Hanya suara jangkrik di kejauhan dan bunyi gesekan dahan pohon jati yang tertiup angin kencang menabrak dinding rumah dengan suara serak-serak yang terus berulang. Dewi mencoba menyibukkan diri dengan membereskan barang-barang peninggalan ibunya di ruang tamu. Foto-foto tua yang sudah menguning, perabotan jati yang berat, dan aroma kayu tua yang lembab menyelimuti ruang tamunya. Tiba-tiba rekan Dao, di tengah kesunyian itu, ada suara ketukan yang langsung memecahkan lamunannya Dewi. Tok, tok, tok. Dan suara itu datang dari lantai atas rekan Dao. Pelan, tapi memiliki rima yang sangat teratur. Di situ Dewi terdiam rekan Dao. Apalagi di rumah itu kini hanya tinggal Dewi seorang. Jantungnya mulai berdegup kencang sampai-sampai Dewi bisa mendengar detak jantungnya sendiri rekan Dao. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya suara tikus atau kayu yang memuai karena suhu malam yang dingin. Namun, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan jelas tepat di atas kepalanya. Tok, tok, tok. Di situ Dewi mulai takut rekan Dao. Dengan tangan gemetar, Dewi mengambil senter besarnya. Ia mulai menapaki tangga kayu satu persatu. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi derit kriet yang menggema di seluruh rumahnya yang kosong. Saat ia sampai di lantai 2, tiba-tiba hawa dingin yang tidak wajar langsung menusuk kulitnya, seolah-olah suhu di sana turun drastis secara mendadak. Ia mengarahkan cahaya senternya ke ujung lorong. Saat cahaya lampu menyorot ke sebuah pintu kamar terlarang itu, tangan Dewi tiba-tiba bergetar rekan Dao. Karena gembok besar yang selama puluhan tahun mengunci pintu itu, kini tergeletak di lantai dalam keadaan terbuka, dan rantainya putus rekan Dao. Seolah ditarik paksa, karena tidak ada bekas potongan yang rapih rekan Dao. Dan yang paling mengerikan rekan Dao, pintu kayu itu sedikit terbuka, menyisakan celah hitam yang pekat, seolah-olah kegelapan di dalam sana jauh lebih padat daripada kegelapan di luar. Sekujur tubuhnya Dewi bergetar rekan Dao. Rasa takut menjalar di seluruh tubuhnya, dan seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Aroma busuk yang luar biasa menyengat menusuk indera penciumannya rekan Dao. Campuran antara bau bangkai tikus yang sudah membusuk berhari-hari dan bau tanah makam menyeruak keluar dari celah pintu itu. Secara naluriah, Dewi ingin lari, namun rasa penasarannya lebih kuat dari rasa takutnya rekan Dao. Emang gila Dewi ini. Pelan-pelan, Dewi mengarahkan cahaya senternya masuk ke dalam celah itu. Cahaya putih senternya menyapu ruangan yang dipenuhi debu tebal. Di tengah ruangan, Dewi melihat sebuah cermin besar yang seluruh permukaannya ditutupi oleh kain hitam yang sudah usang dan robek di beberapa bagian.
Dewi berdiri terpaku di ambang pintu. Cahaya senternya terus terfokus pada kursi goyang yang masih bergerak itu. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya pecah, nyaris hanya berupa bisikan yang tertelan oleh kegelapan ruangan. Tidak ada jawaban. Kursi goyang itu perlahan-lahan melambat, lalu berhenti total tepat saat Dewi memberanikan diri melangkah satu kaki ke dalam kamar. Suasana di dalam kamar itu sangat sesak rekan Dao, seolah-olah oksigen di ruangan itu menipis. Tapi sayangnya, rasa penasarannya Dewi malah semakin kuat rekan Dao. Ia merasa ada sesuatu yang menarik Dewi untuk mendekat ke cermin besar itu rekan Dao. Secara perlahan Dewi mendekat, setiap langkahnya terasa sangat berat, seolah-olah lantai kayu di bawahnya menarik kakinya. Tak lama, Dewi berdiri tepat di depan cermin besar itu. Kain hitamnya tampak berdebu, namun di beberapa bagian terdapat noda kecoklatan yang tampak seperti darah yang sudah kering. Dewi menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Ngawur Dewi ini rekan Dao. Dengan tangan yang gemetar, Dewi meraih ujung kain hitam itu. Dengan satu tarikan cepat, kain itu jatuh ke lantai. Kepulan debu beterbangan sampai Dewi terbatuk rekan Dao, saking banyaknya debu yang menyelimuti kain itu. Dan di situ Dewi melihat cermin yang sangat tua. Permukaannya sudah agak buram di beberapa sudut, namun bingkainya sangat mencolok. Bingkai kayu jati itu penuh dengan ukiran. Dan setelah Dewi perhatikan lebih tajam rekan Dao, ukuran itu berbentuk wajah-wajah manusia yang tampak sedang menjerit dengan mulut menganga dan mata yang melotot, seolah-olah mereka terjebak di dalam cermin itu rekan Dao. Dan saat Dewi menatap pantulan dirinya di cermin, di situ Dewi kaget bukan main rekan Dao. Kenapa? Karena wajahnya tampak pucat, sangat-sangat pucat, dan tatapannya kosong rekan Dao. Namun, saat ia memperhatikan lebih teliti, ada sesuatu yang salah. Di dalam pantulan cermin itu, ruangan di belakangnya tidak tampak kosong seperti kenyataannya di dalam cermin. Tepat di belakang bahu kirinya Dewi melihat ada sesosok wanita. Wanita rambutnya hitam dan sangat panjang hingga menyentuh lantai, menutupi seluruh wajahnya. Ia mengenakan kebaya putih kuno yang sudah menguning, penuh dengan noda tanah merah dan robekan di sana-sini. Di situ jantung Dewi seakan berhenti berdetak. Dewi segera menoleh ke belakang, mengarahkan senternya ke seluruh sudut ruangan. Tapi di situ kosong, nggak ada siapa-siapa rekan Dao. Di sana hanya ada Dewi dan perabotan tua yang memenuhi seisi ruangan itu. Tapi saat ia kembali memutar tubuhnya menghadap cermin, sosok wanita itu ada lagi rekan Dao, dan posisinya tepat berada sangat dekat di belakang Dewi rekan Dao. Tak lama, sosok itu mengangkat tangannya dan mengarahkan ke lehernya Dewi. Di situ Dewi bisa melihat dengan sangat jelas rekan Dao. Tangan wanita itu pucat, kukunya hitam legam dan panjang. Dewi bisa melihat dengan jelas di cermin bagaimana jari-jari dingin itu hampir menyentuh kulit lehernya. Rasa dingin yang luar biasa menjalar di leher Dewi, padahal secara fisik tidak ada tangan di sana. Di situ Dewi berteriak histeris. Sontak Dewi lempar senter yang ada di tangannya dan dia berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu. Dia berlari secepat yang dia bisa rekan Dao. Ia berlari menuruni tangga tanpa mempedulikan risiko jatuh. Suaranya terengah-engah karena panik. Gimana nggak panik rekan Dao? Bayangkan apa yang akan kalian lakukan kalau melihat seperti itu rekan Dao. Begitu sampai di lantai bawah, ia segera mengunci semua pintu dan jendela, menyalakan semua lampu yang ada di rumah itu. Ia terduduk di lantai ruang tamu, memeluk lututnya dan badannya sangat gemetar. Tapi ketenangan yang ia cari tidak kunjung datang. Dari lantai atas, suara itu kembali terdengar. Bukan ketukan, melainkan suara tawa melengking yang sangat menyakitkan di telinga. Sampai-sampai Dewi menutup kedua telinganya, saking kencangnya rekan Dao. Tak lama kemudian, Dewi mendengar ada suara benda berat yang diseret. Sret, sret, sret. Suara itu berat dan lambat, seolah-olah sesuatu yang besar sedang menarik beban yang sangat masif. Suara itu bergerak dari ujung lorong lantai 2, perlahan-lahan menuju ke arah tangga. Di situ Dewi menyadari satu hal yang mengerikan. Gembok itu tidak terbuka dengan sendirinya, dan apapun yang selama ini dikurung oleh ibunya selama puluhan tahun, kini telah bebas dan sedang mencarinya. Malam semakin larut. Hujan tiba-tiba mulai turun dengan sangat deras. Suara petir menggelegar menyambar, sesekali menerangi ruang tamu dengan cahaya putih yang sangat mengerikan. Dewi tidak berani lagi berlama-lama di ruang tamu. Perlahan-lahan dalam keadaan gemetar, Dewi merangkak menuju dapur, tempat yang menurutnya paling aman karena memiliki akses dekat ke pintu keluar belakang. Sesampainya di dapur, Dewi mengambil sebilah pisau yang ada di atas meja. Terus Dewi genggam itu pisau dengan tangan yang terus gemetar. Dewi sadar kalau pisau yang dia pegang tidak akan berguna melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Tapi karena ketakutan, dia ingin mencoba untuk melawan sosok tadi. Di tengah ketakutan itu, pikiran Dewi melayang pada perilaku aneh ibunya semasa hidup. Ia teringat ibunya yang seringkali terlihat berbicara sendiri di depan kamar atas itu. Bahkan kadang membawa sesajen berupa kembang 7 rupa dan kopi hitam ke lorong itu setiap malam Selasa Kliwon. Di situ Dewi baru teringat ada sebuah kotak kayu kecil bermotif ukiran bunga yang selalu
selalu disimpan ibunya di bawah tempat tidur, sebuah kotak yang tidak pernah diizinkan untuk disentuh oleh siapapun. Di situ Dewi berpikir bahwa Dewi harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Dewi kembali merangkak agar tidak terlihat dari balik jendela. Ia menuju kamar mendiang ibunya yang berada di lantai bawah. Pas Dewi masuk ke dalam kamar ibunya, bau balsem dan minyak kayu putih langsung tercium di hidung Dewi. Tak lama, Dewi merogoh ke kolong tempat tidur yang gelap dan tek. Tangannya berhasil menyentuh sesuatu dari kolong kasur itu. Dewi ambil benda itu. Di situ Dewi berhasil menemukan kotak kayu itu. Dengan bantuan korek api, karena ia tadi menjatuhkan senternya, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah foto hitam putih yang sudah sangat rapuh dan sebuah kertas surat yang tintanya sudah mulai luntur. Foto itu menunjukkan dua orang wanita muda kembar yang mengenakan kebaya identik. Salah satunya adalah ibunya saat masih muda, dan di sampingnya adalah seorang wanita lain yang wajahnya sangat mirip dengan wajah ibunya. Dengan tangan yang gemeteran, Dewi bukalah surat itu. Surat itu adalah pengakuan tertulis dari ibunya. Di sana tertulis, "Maafkan aku Lastri, aku tidak punya pilihan. Ayah menuntut kekayaan ini terus mengalir, dan kamu adalah satu-satunya yang terpilih sebagai pengganti. Maafkan aku karena harus merantaimu di dalam cermin itu. Demi keselamatan keluarga kita, demi harta yang kita miliki, kamu harus menjadi tumbal." Dewi yang membaca surat itu, tanpa ia sadari air matanya mengalir di pipinya. Dia baru mengetahui bahwa ia sebenarnya memiliki seorang bibi bernama Lastri, saudara kembar ibunya yang sengaja dihapus dari sejarah keluarga. Dari catatan-catatan kecil lainnya, terungkap fakta yang lebih mengerikan. Keluarga mereka dulu melakukan ritual pesugihan tumbal nyawa untuk mendapatkan kekayaan dari pabrik kayu yang dulu mereka miliki. Dan Lastri dijadikan tumbal untuk kekayaan keluarganya. Ia dikurung di kamar atas, jiwanya diikat pada cermin besar itu melalui ritual ilmu hitam, agar ia tidak bisa menuntut balas ke dunia luar selama gembok itu tidak dibuka. Tiba-tiba, petir menyambar sangat keras hingga seluruh rumah bergetar. Lampu di dapur dan ruang tamu berkedip, dan gelap total. Seluruh lampu di rumah itu tiba-tiba pecah. Dalam kegelapan yang pekat, Dewi mendengar suara napas yang sangat berat tepat di belakang telinganya. Hawa dingin yang luar biasa kembali menusuk kulitnya Dewi Rekandau. Tak lama, ada yang berbisik tepat di telinganya. Dia bilang, "Ibumu sudah pergi ke liang lahat dengan tenang. Sekarang giliranmu keponakanku. Darah yang sama, hutang yang sama." Dewi terpaku, ia tidak berani menoleh. Saat petir kembali menyambar dan menerangi ruangan sesaat, cahaya kilat itu memperlihatkan pantulan di jendela kaca dapur. Di sana Dewi melihat, tepat di balik jendela ada wajah Lastri. Wajahnya tidak lagi cantik seperti di foto. Kulitnya hancur, terkelupas di beberapa bagian hingga memperlihatkan daging yang menghitam. Matanya merah menyala, menandakan kebencian yang sangat mendalam. Dan mata itu menatap tajam ke arah Dewi Rekandau. Melihat itu Dewi panik Rekandau. Tanpa berpikir lama, Dewi lari sekencang-kencangnya keluar dari rumah itu. Dia tidak keluar lewat pintu dapur Rekandau, dia berlari ke depan rumah menerjang hujan yang sangat deras. Namun, ada yang aneh. Setelah berlari sekitar 10 meter ke arah luar, ia tiba-tiba merasa seperti menabrak tembok yang sangat dingin. Sampai-sampai, pandangan Dewi ini menghitam saking kuatnya benturan itu. Tapi sayangnya, Dewi nggak pingsan di situ Rekandau. Setelah diperhatikan lebih jelas, baru Dewi menyadari bahwa ia tidak berada di luar rumah. Ia berdiri kembali di tengah ruang tamu rumah tua itu, tapi kondisinya basah kuyup. Makin panik Dewi di situ Rekandau. Dewi mencoba berlari lagi sekencang-kencangnya. Kali ini, Dewi berlari ke arah pintu belakang. Sesampainya di pintu dapur, Dewi langsung tarik itu pintu dan lari sekencang-kencangnya. Namun lagi-lagi, Dewi ini sedang terpengaruh oleh ilusi Rekandau. Dewi kembali terhempas ke ruang tengah Rekandau. Seolah-olah Dewi ini diteleportasi kembali ke dalam rumah itu Rekandau. Tak lama, ruangan-ruangan di rumah itu mulai berubah bentuk. Dinding-dinding kayu yang tadinya kering, kini mulai mengeluarkan cairan hitam kental yang baunya sangat-sangat amis Rekandau. Foto-foto keluarga yang terpajang di dinding rumah itu mulai berubah. Mata dalam foto-foto itu menatap Dewi dengan sangat-sangat tajam, dan mulut mereka mulai meneteskan cairan merah yang merembes ke bingkai itu Rekandau. Di situ pandangan Dewi mulai gelap Rekandau, dan di saat itulah Dewi melihat pandangan di masa lalunya. Di situ Dewi melihat, di sudut ruangan Dewi melihat bayangan ibunya yang masih muda sedang menarik rantai besi, dan dia menyeret seorang wanita yang meronta-ronta menuju lantai atas. Ia mendengar jeritan Lastri yang memohon ampun. "Tolong kakak, jangan lakukan ini, aku adikmu." Namun bayangan ibunya hanya diam Rekandau, tatapannya dingin dan kosong. Lalu dia menutup pintu kamar itu, dan dia gembok kamar itu, membiarkan saudaranya terkurung di kamar itu. Di situ Dewi tersentak dan pandangannya kembali pulih. Di sisi lain Dewi merasa sedih dengan kepergian bibinya itu. Tapi di sisi lain ketakutan memulai menjalar
di sekujur tubuhnya rekan Dao. Dalam keadaan frustasi, Dewi berteriak dan bilang, "Kenapa kalian melakukan ini? Apa salahku?" Air matanya bercampur dengan keringat dingin yang membasahi pipinya. Suara tawa Lastri kembali menggema dari segala penjuru rumah itu, seolah-olah rumah itu sendiri yang tertawa. Tak lama, sosok itu bilang, "Kesalahan masa lalu tidak pernah terkubur Dewi. Ia hanya menunggu waktu untuk menuntut balasan. Ibumu menjanjikan bahwa garis keturunannya akan terus memberiku makanan, agar aku tetap tenang. Sekarang makanannya sudah habis, dan aku sangat lapar." Tiba-tiba, lantai kayu di bawah kaki Dewi mulai bergetar hebat. Kayu-kayu itu patah dan runtuh begitu saja, seolah-olah kayu itu sudah sangat lapuk. Di situ Dewi jatuh terperosok ke bawah. Namun anehnya, ia tidak mendarat di tanah. Ia jatuh ke sebuah lubang yang sangat gelap dan sangat dalam. Dan tak lama, pandangannya mulai pudar, dan seketika dia pingsan. Tak lama, Dewi kembali sadar. Saat ia membuka mata, ia menyadari bahwa ia berada di sebuah ruangan bawah tanah yang sangat sunyi, yang bahkan tidak ia ketahui keberadaannya selama ini. Hawa di ruangan itu terasa sangat pengap dan sangat lembab. Di tengah ruangan yang tersorot cahaya yang entah dari mana, Dewi melihat sebuah kerangka manusia yang masih mengenakan sisa-sisa kebaya putih yang sudah hancur. Dewi bilang dalam hati, "Apa itu jasad Lastri? Jasad yang tidak pernah dikuburkan secara layak." Di sekeliling kerangka itu, terdapat puluhan lilin hitam yang menyala dengan api berwarna biru, membentuk sebuah pola lingkaran di atas tanah yang basah. Di dalam ruang bawah tanah yang mengerikan itu, atmosfer terasa sangat padat hingga Dewi kesulitan bernapas. Dan di depan kerangka itu, asap tipis mulai berkumpul dan perlahan membentuk sosok roh Lastri. Kali ini, sosok itu tidak lagi tampak hancur. Perlahan-lahan, kulitnya yang terkelupas mulai kembali menyatu. Rambutnya disanggul dan wajahnya mulai berubah menyerupai wajah Dewi. Seolah dia ingin mengambil alih eksistensi Dewi, mencuri tubuh yang segar itu agar ia bisa kembali menjalani kehidupan di dunia nyata sebagai Dewi. Dewi merasakan tubuhnya mulai mengalami perubahan aneh. Kakinya terasa kaku dan dingin, seolah-olah darahnya berhenti mengalir rekan Dao. Ia melihat ke tangannya sendiri. Kulitnya mulai memucat tidak wajar, dan kuku-kukunya mulai menghitam secara perlahan. Di situ Dewi mencoba untuk bergerak, tapi nggak bisa rekan Dao. Kekuatan Lastri yang berasal dari dendam puluhan tahun itu terlalu besar untuk dilawan secara fisik. Di situ Dewi mencoba untuk berteriak, "Tidak, aku bukan ibuku, lepaskan aku." Tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Hanya desisan kecil yang berhasil keluar dari mulutnya. Di tengah keputusasaannya, mata Dewi menangkap sesuatu di sudut ruangan yang gelap. Di sana, di atas sebuah altar kecil yang terbuat dari tumpukan tanah, terdapat sebuah keris tua yang sarungnya sudah rusak. Di sekitarnya berserakan sisa-sisa sesajen yang sudah busuk dan berbelatung. Dewi teringat cerita kakeknya dulu tentang paku bumi, benda-benda pusaka yang digunakan untuk mengikat roh tumbal agar tidak bisa lepas. Di situ Dewi bilang dalam hati, jika keris itu adalah kunci pengikatnya, maka menghancurkannya adalah satu-satunya jalan untuk memutus kutukan ini, meskipun itu berarti melepaskan roh Lastri sepenuhnya dari ikatan ritual. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Dewi mulai berjalan di atas tanah. Yang becek mencoba mengambil keris itu rekan Dao. Setiap inci pergerakannya terasa seperti disiksa. Di situ roh Lastri menyadari niat Dewi. Wajahnya yang sedang berubah itu mendadak kembali menjadi menyeramkan. Ia menggerakkan tangannya di udara, dan seketika itu juga kekuatan gaib yang tak terlihat mencengkeram leher Dewi dan mengangkatnya ke udara. Tubuh Dewi mulai terombang-ambing rekan Dao. Kakinya menendang-nendang udara mencoba melepaskan diri, dan wajahnya mulai membiru karena kekurangan oksigen. Namun, di tengah siksaan itu, ia melihat bayangan ibunya muncul sekejap di dekat dinding ruangan. Kali ini, ibunya tidak tampak dingin. Wajahnya penuh dengan air mata dan penyesalan. Roh ibunya menunjuk ke arah keris itu dengan jari yang gemetar. Dia bilang, "Hancurkan Dewi, hanya itu cara agar semua ini berhenti. Hancurkan akarnya." Suara ibunya bergema di dalam kepala Dewi. Dewi memberontak dan mencoba melepaskan diri dari cekikan yang entah siapa yang mencekiknya. Dan saat itulah Dewi berhasil melepaskan diri dari cekikan itu. Tanpa pikir panjang, Dewi lari ke arah altar itu saat Lastri mulai lengah karena kehadiran roh ibunya. Dan Dewi ambil keris itu. Pas keris itu diambil, gagang keris itu sangat-sangat dingin dan bergetar rekan Dao. Seolah keris itu memiliki energi yang sangat kuat. Dewi menggenggam gagang keris itu dengan sangat erat. Dengan sisa napas yang hampir habis, ia menghujamkan keris itu ke tanah tepat di tengah-tengah lingkaran lilin hitam sambil merapalkan doa-doa yang pernah diajarkan neneknya dulu. Boom! Suara ledakan menggema di ruangan itu rekan Dao. Sebuah ledakan yang berhasil mengguncang seluruh bangunan. Di situ baru Lestari teriak. Sebuah jeritan yang sangat melengking dan penuh penderitaan, jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah Dewi dengar. Jeritan itu begitu kuat hingga telinga Dewi berdenging hebat dan berdarah rekan Dao. Lilin-lilin hitam itu padam seketika, dan roh Lastri tersedot masuk ke dalam lubang tempat keris itu tertancap. Ruang bawah tanah itu mulai runtuh.
Tanah di sekelilingnya mulai longsor. Dewi tidak menunggu lagi. Ia merangkak naik melalui tangga kayu yang sangat licin. Begitu sampai di lantai atas, percikan api terlihat dari lubang itu. Dan seketika ruangan itu mulai dipadati oleh tanah hingga akhirnya ruangan itu tertutup tanah. Bukan tertimbun dari luar ya rekan Dao, tapi tanah itu muncul dari bawah seolah memadat sendiri. Paham kan? Tak lama, rumahnya mulai bergetar hebat. Di situ Dewi melihat pintu depan rumah kini terbuka lebar, memperlihatkan jalan keluar ke arah desa. Tanpa berpikir panjang, Dewi berlari tanpa alas kaki di atas tanah yang basah. Ia tidak berani menoleh ke belakang sedikit pun, meskipun ia mendengar suara kayu rumah yang terbakar dan runtuh. Ia terus berlari menyusuri jalan setapak di hutan jati, hingga akhirnya cahaya matahari pagi yang mulai muncul di ufuk timur memberikan sedikit harapan di tengah kegelapan jiwanya. Pagi itu, beberapa warga desa yang hendak pergi ke pasar menemukan Dewi pingsan di pinggir jalan raya dengan baju yang robek-robek dan tubuh yang penuh luka. Mereka membantunya dan membawanya ke puskesmas terdekat. Warga bercerita bahwa semalam, rumah tua di ujung desa itu terbakar habis secara misterius. Api muncul dari dalam tanah dan melalap seluruh bangunan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan hujan deras semalam tidak mampu memadamkannya. Polisi yang memeriksa lokasi hanya menemukan abu dan puing-puing hitam. Bahkan kerangka atau barang berharga lainnya tidak ditemukan. Seolah-olah semuanya telah lenyap di telan bumi. Dewi merasa sangat lega. Ia berpikir bahwa dengan hancurnya rumah dan keris itu, maka berakhirlah sudah teror yang menghantui keluarganya. Ia merasa telah memutus rantai pesugihan itu selamanya. Namun, beberapa hari kemudian, saat ia sudah mulai pulih dan sedang duduk di dalam mobil ambulans yang hendak merujuknya ke rumah sakit di kota, ia mencoba merapikan rambutnya saat Dewi melihat ke arah spion kecil di depannya. Di sana, ia melihat pantulan matanya sendiri. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pupil matanya tampak sedikit lebih gelap dari biasanya, dan saat ia memperhatikan lebih dalam, di upil matanya Dewi melihat ada sosok wanita berkebaya putih sedang duduk manis di kursi goyang, tersenyum dengan cara yang sangat persis dengan cara Dewi tersenyum. Disitulah Dewi menyadari bahwa kutukan itu tidak benar-benar hilang. Lastri yang gagal mengambil tubuhnya, kini sudah bersemayam di dalam dirinya. Kejadian di ruang bawah tanah itu justru membebaskan Lastri dari penjara rumah tua, dan memberinya tumpangan baru di dalam garis keturunan yang paling dekat. Kesalahan di masa lalu, keluarganya tidak akan pernah bisa dihapus. Ia hanya berpindah tempat, menunggu saat di mana Dewi mulai lemah untuk mengambil alih kendali sepenuhnya. Dan kini, setiap kali Dewi melewati cermin, di upil matanya Dewi selalu melihat sosok wanita itu sedang duduk di kursi goyang sambil tersenyum, dengan senyuman dan perawakan yang sangat sama dengan Dewi. Oke rekan Dao, itulah cerita dari channel Mimpi Horor. Bagaimana menurut kalian cerita yang gue bawain tadi? Serem kan? Sangat tidak disangka-sangka. Anak yang tidak tahu apa-apa menjadi korban akibat perbuatan keluarganya di masa lalu. Oke rekan Dao, bagi kalian yang belum subscribe, ayo segera subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita horor dari channel Mimpi Horor.